Tanggung jawaban bupati itu kan setiap tahun, dan itu bupati yang bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan daerah, seluruh pengelolaan pemerintahan daerah, baik itu pengelolaan SDM maupun pengelolaan keuangan. Itu yang bertanggung jawab pada full bupati secara mutlak. Jadi yang terjadi akhir-akhir ini, kita semua membaca bahwa ada ketidakharmonisan antara bupati dengan wakil bupati. Mungkin saya bisa menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan aturan-aturannya. Bupati adalah pejabat pembina kepegawaian yang tugasnya adalah mengangkat, memberhentikan, mutasi para pegawai yang ada di dalam organisasi. Kemudian bupati juga sebagai pejabat pengelola keuangan daerah yang mengelola daerah dan mengelola keuangan dan juga mengelola aset-aset di daerah. Kemudian jabatan ini, jabatan sebagai PPK, pembina kepegawaian, ini bisa didelegasikan tapi secara teknik kepada badan kepegawaian daerah. Sedangkan jabatan pengelola keuangan daerah ini tidak bisa didelegasikan, itu mutlak jadi kewenangan bupati. Kemudian berkaitan dengan power sharing di antara kedua pejabat ini, antara bupati dengan wakil bupati. Sepanjang pengalaman saya mengikuti 5 bupati, memang tidak pernah ada bupati mendelegasikan kewenangannya kepada wakil bupati. Terkait dengan power sharing bisa saja sebenarnya dilakukan melalui peraturan bupati. Tapi ini juga tidak pernah terjadi di kabupaten. Jadi peraturan bupati bahwa wakil bupati mendapat tugas ABCD, tetapi sebetulnya terbatas kewenangannya. Nah, sebagai pejabat pembina kepegawaian, bupati yang menentukan siapa-siapa saja orang-orang yang sudah mencukupi syaratan untuk memiliki jabatan-jabatan. Jadi, wakil bupati bisa saja mengusulkan si A, si B, atau si C. Tetapi sebenarnya usulan itu kalau secara hierarkis itu adalah jabatannya sekda. Sekda sebagai pejabat yang berwenang. Apa tugasnya? Mengusulkan pejabat-pejabat yang akan duduk dalam jabatan. Baik itu mutasi maupun promosi. Jadi wakil bupati bisa saja mengusulkan kepada bupati terkait dengan jabatan-jabatan itu. Tetapi ini juga sebenarnya pendelegasian sebagai PPK itu juga belum ada, kepada wakil bupati juga belum pernah ada pengalamannya di kabupaten itu. Jadi kalau menurut saya sebaiknya wakil bupati berkomunikasi langsung dengan Pak Bupati terkait hal-hal yang selama ini menjadi ganjalan, ya, supaya tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Tugas-tugas mana saja yang diberikan bupati kepada wakil bupati sebagai pembantu, ya, yang akan menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Jember ini. Sejauh mana kewenangan bupati bisa dilimpahkan? Yang bisa dilimpahkan bupati, yang dilimpahkan kewenangan, ya, bupati melimpahkan kewenangan itu hanya bisa secara teknis. Pelimpah pendelegasian wewenang secara teknis kepada badan kepegawaian daerah. Dialah yang mengolah, ya, pejabat-pejabat mana yang memenuhi persyaratan sesuai dengan merit system. Kalau PLT itu saya pikir bupati harus segera ambil keputusan. Karena tidak mungkin OPD itu kosong. Ya, jadi kalau persoalan teknis misalnya harus jenjang hierarkis, saya pikir kuncinya ada di BKD karena secara teknis delegasi kewenangan, ya, yang mengolah data para pegawai, para pejabat itu ada di BKD. Jadi BKD lah yang mengolah ini sebagai workshopnya, sebagai bengkelnya, sebagai pengolah datanya, yang kemudian diusulkan oleh Sekda sebagai pejabat yang berwenang. Ya, jadi bahwa wakil bupati bisa masuk di situ hanya sebagai saran, masukan. Ya, saya pikir kuncinya ini komunikasi di antara bupati dan wakil bupati sehingga pemerintahan Jember ini bisa berjalan dengan baik. Soal memberitahu atau tidak memberitahu itu persoalan teknis, ya. Tapi yang jelas kewenangan itu ada di bupati. Kewenangan sudah di bupati. Dan penetapan PLT memang harus segera diambil. Karena apa? Karena tidak boleh ada organisasi
perangkat daerah yang kosong harus segera terisi, tidak boleh ada yang kosong. Dan ketika BKD sudah menyiapkan datanya, tidak ada alasan lagi dari bupati untuk tidak segera menetap. Sekali lagi, bupati adalah pejabat pembina kepegawaian, sekaligus bupati juga sebagai pejabat pengelola keuangan daerah yang mutlak tidak bisa tergantikan oleh wakil bupati. Sebaiknya ya sama-sama legowo lah. Jadi Bapak Wakil Bupati bisa segera memahami tugas-tugasnya. Demikian juga Bapak Bupati juga bisa berkomunikasi baik dengan Wakil Bupati sehingga ini pemerintahan ini bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh aturan.